Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya, nama saya dengan NPM saya dari kelas Nah, lanjut. Pengertian Walimatul Ursi. Pengertian Walimatul Ursi itu apa sih? Walimatul Ursi terdiri dari dua suku kata, yaitu al-walimah dan al-ursi. Walimah berasal dari kata walimah, artinya pesta makanan, atau dalam versi lain, walimah berasal dari kata al-walamu, yang dalam bahasa Indonesia itu artinya pertemuan. Dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan sesuatu kebahagiaan. Sedangkan al-ursi artinya pesta perkawinan. Dengan itu dapat dipahami bahwa Walimatul Ursi itu adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan. Hukum Walimatul Ursi itu sendiri mayoritas ulama dari 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu sepakat bahwa Walimatul Ursi memiliki hukum sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dasar anjuran ini berasal dari beberapa hadis Nabi Muhammad yang memerintahkan umatnya untuk mengadakan walimatul setelah menikah. Nah, macam-macam Walimatul Ursi itu sendiri ada 6. Yang pertama, Walimatul Ursi merupakan suatu walimah yang diadakan untuk acara pernikahan dalam rangka rasa syukur. Yang kedua yaitu ada walimah akikah yang merupakan suatu walimah yang diadakan atas kelahiran anak dalam rangka rasa syukur. Yang ketiga yaitu ada walimah kurs, merupakan suatu walimah atas rasa syukur keselamatan seorang anak dan istri. Yang keempat yaitu ada walimah nakiah, merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka menyambut kedatangan seorang musafir. Yang kelima yaitu walimah wakirah, merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka untuk mensyukuri atas renovasi rumah yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu ada walimah wadinah, merupakan suatu walimah yang diadakan dalam rangka mendapatkan musibah. Selanjutnya yaitu ada fungsi Walimatul Ursi. Adapun fungsi Walimatul Ursi adalah sebagai sarana untuk memberitahu kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan atau melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi sepasang kekasih yang belum menikah. Selain itu juga sebagai sarana memohon doa dari para undangan agar keberlangsungan pernikahan kedua mempelai mendapat keberkahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Fungsi walimah juga yaitu sebagai wasilah atau hubungan untuk mensyariahkan hukum. Hukum apa? Hukum Allah sebagai salah satu rangkaian yang menyertai pernikahan dan mempunyai tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, Walimatul Ursi juga bisa sebagai motivasi bagi yang jomblo agar tidak membujang selamanya hingga tidak melakukan maksiat. Adapun adab dan etika dalam Walimatul Ursi yaitu ada 7. Yang pertama, bila ada kesempatan
hendaknya melakukan walimatul dengan menyembelih seekor kambing atau lebih. Yang kedua, apabila tidak mempunyai kemampuan, maka penyelenggaraan dianggap sah dengan menyajikan makanan apapun yang mudah baginya. Yang ketiga, dalam menghormati tamu, hendaknya mengikuti ketentuan sah, yaitu memberi makanan kepada orang-orang yang baik. Yang keempat, tidak diperkenankan mengundang orang-orang kaya atau yang mempunyai kedudukan saja. Sementara itu, orang-orang miskin terlupakan. Yang kelima, diperkenankan mengadakan walimah 3 hari setelah upacara perkawinan berlangsung, yaitu saat pertemuan antara kedua mempelai. Yang keenam, undangan harus mencakup seluruh anggota keluarga yang mengundang, atau tetangga, atau keluarga tetangga, atau penduduk dusun, dengan syarat tidak boleh pilih kasih atau membeda-bedakan. Selanjutnya dan yang terakhir itu ada hukum menghadiri walimah. Undangan itu wajib dihadiri apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu pengundangannya mukallaf, berakal, dan merdeka. Yang kedua, undangan tidak dikhususkan orang-orang kaya saja, akan tetapi untuk orang miskin juga. Ya, tidak pilih kasih gitu. Terus yang ketiga, undangan tidak saja untuk orang-orang yang dihormati atau disenangi saja. Yang keempat, pengundangnya beragama Islam. Yang kelima, khusus pula di hari pertama. Dan yang keenam, belum diketahui undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka undangan pertama harus diutamakan. Terus selanjutnya, tidak diselenggarakan dengan kemungkaran. Yang diundang tidak ada unsur syara. Sekian penjelasan materi kelompok 2. Sekiranya kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see you.